Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Kami doakan semoga ikhwan akhwat selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang bahagia, dan tentunya kita semua selalu dalam naungan rahmat dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga mungkin bagi saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin saat ini sedang bersedih, sedang dirundung masalah ataupun sedang diberi cobaan sakit, semoga segera diberikan solusi atas kesulitannya dan juga segera diberikan kesembuhan atas penyakit-penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali kami hadir di malam hari ini. Saya Julfikar ditemani para pejuang dakwah di malam hari ini. Ada Dedi di balik kamera, ada Yusuf Subangkit di meja operator, dan Fajar siapa? Rian. Oh, Bilal di balik di meja operator juga menemani Bang Yusuf Subangkit, dan juga tentunya teman-teman kami yang bertugas di daerah. Hadir kembali menyapa ikhwan dan akhwat dalam program acara Tausiah Malam. Seperti biasa ikhwan akhwat, di kesempatan hari Senin malam kita akan kembali mendengarkan kajian, tausiah dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Sanusi, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di malam hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, khonawat, Ustadz Ahmad Sanusi masih akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Qurtubi, dan malam hari ini kita lanjutkan kajian Quran Surah Yunus, dan ayat yang akan kita bahas adalah ayat ke-43 insyaallah sampai ayat ke-53. Silakan bagi khonawat dibuka Al-Qurannya, Quran Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 43 sampai ayat ke-53, dan mari langsung kita simak kajian bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Kami persilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, khalaqal insana min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Syarrafa Adam abal bashari bi khalqihi bi yadayhi wa nafakha fihi min ruhihi wa karrama dhurriyyatahu fasawwarahum fil arhami fi ajmali surah wa khalaqahum fi ahsani taqwim wa razaqahum minat thayyibat wa faddalahum ala kathirin minal makhluqat wa zawwadahum bil aqli liya'rifuhu wa amaddahum bin ni'am liyadhkuruhu wa yashkuruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim di mana saja berada, di dalam dan di luar negeri, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 43 insyaallah sampai 53.
Di antaranya dengan bantuan kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 311 insyaallah sampai halaman 315. Untuk itu mari kita awali dengan ummil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 43. Wa minhum, dan yaitu di antara mereka, man, adapun orang yang duru yang melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Yang duru melihat, siapa man melihat, ilaika kepadamu, ilaika dia tahu, dia melihat bahwa Islam yang disampaikan itu benar. Al-Quran yang ingin diamalkan itu benar. Tapi dia tidak mau terima, tetap tidak meyakini. Nah, itu lagu lama yang kayak begitu itu. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Kalau bahasa kita, kamu siapa saja, Nabi ini sangat kepingin untuk mengantarkan semua orang ke surga. Namun Allah menyampaikan, ada yang mau, ada yang nggak mau. Kamu sendiri sebagai manusia biasa nggak bisa kamu menyembuhkan orang yang buta itu. Kalau buta bener sih bisa. Ini kan pura-pura buta. Melihat tapi dia nggak mau terima. Afa anta, apakah engkau, adapun engkau tahdi, yaitu bisa memberi petunjuk, siapa engkau, al-umyah, kepada orang yang buta. Walau kanu, meskipun ada siapa mereka, la yubsiruna, tidak bisa melihat siapa mereka. Sudah dibutakan oleh hawa nafsunya. Ini pelajaran bahwa semuanya itu di samping usaha dan doa, itu semua terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Innallah, sungguhnya Allah, la yazlimu, yaitu tidak akan pernah menzalimi siapa Allah, an-nasa, kepada manusia, syai'an, sedikit pun. Walakinnan nasa, kalau pakai wa, walakinna, kalau pakai waw itu nunnya bertasydid. Kalau nggak pakai waw, nunnya itu bisa sukun. Lakin begitu kalau nggak pakai waw. Itu rumus yang paling mudah itu. Walakinnan nas, akan tetapi manusia, anfusahum yadhlimuna, yaitu zalim, menzalimi siapa mereka, menzalimi anfusahum, kepada diri mereka. Kalau nggak pakai waw berarti sama dengan bal itu. Za'ama jama'atum minan nahwiyin minhum al-farra annal arab idha qalat walakin bil wawi atharat at-tashdid wa idha hadhafu al-waw wa idha hadhafu al-wawa atharat at-takhfif wa antalla fi dhalika faqal
li'annaha idza kanat bighairi wawin ashbahat bal fakhaffafuha liyakuna ma ba'daha kama ba'da bal wa idza ja'u bil wawi khalafat bal fashaddiduha wa nasabu biha li'annaha inna zidat 'alaiha lamun wa kafun wa suyirat harfan wahid. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Wa yawma yashuruhum, dan ingatlah terhadap nikmat Allah ketika mengumpulkan siapa Allahum kepada mereka. Dia pada dasarnya nggak mau dikumpulkan karena nggak berani dan nggak punya modal untuk menghadap Allah, tapi dipaksa digiring. Ka'allam yalbathu, di saat tiba waktunya meninggal, di saat mereka waktunya berkumpul menghadap Allah, seperti tidak pernah tinggal siapa mereka di dunia maupun di kuburan, illa sa'atan, kecuali sebentar saja, minan nahar, dari waktu siang. Seperti yata'arafuna, di saat mereka saling bercengkrama, berbicara, bainahum, di antara mereka. Jadi kita hidup di dunia itu sebentar sekali itu. Di kuburan juga sebentar. Paling cuma 60 tahun kalau hidup itu. Yang sebenarnya itu besok itu. Di surga atau di neraka itu. Tapi sayang kadang-kadang di sisa umur ini kita masih belum sadar. Bicara belum baik, isi hati belum baik, mata juga belum baik, langkah juga belum baik. Subhanallah. Padahal kalau sudah dipanggil itu ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Kita di dunia ini kayak sebentar saja, sehingga setelah itu memang kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak orang kalau sedang ngobrol sebentar itu nggak lama, karena kita mau ke tujuan yang lebih penting. Kita mau naik pesawat buru-buru, mau haji, mau umroh, di jalan ketemu teman, ngobrol sebentar, tapi nggak lama karena kita buru-buru mau berangkat. Qad khasiral ladzina kadzabu, sungguh rugi. Alladzina, siapa orang-orang, sungguh rugi orang-orang kadzabu, yang mendustakan siapa mereka belum mempersiapkan diri untuk kematiannya. Biliqa'illah, dengan pertemuan menghadap Allah. Orang kalau suka bertemu dengan Allah, dia betul-betul siap menghadap Allah, maka biasa-biasa saja. Kalau memang menurut Allah sudah tiba waktunya, beliau menyerahkan diri. Kalau menurut Allah sudah baik, sudah pantas masuk surga, sudah pantas dengan dekat dengan nabinya, dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dengan hambanya yang saleh, semuanya. Tapi kalau orang tidak percaya, belum mempersiapkan diri tentang kematiannya, itulah sangat rugi. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak mendapatkan petunjuk siapa mereka. Tidak ada siapa mereka muhtadin, yaitu mendapatkan petunjuk. Kalau mereka suka bertemu dengan Allah, sudah mempersiapkan tentang kematiannya, maka Allah sudah menyambut dengan sebaik-baiknya melalui malaikatnya. Hadis Muslim 4844. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum, dan di saat memperlihatkan siapa kami Allah kepadamu, memperlihatkan, membuktikan ba'dalladzi, kepada sebagian azab, na'idu, yang telah menjanjikan siapa kami Allahum kepada mereka. Kadang-kadang Allah memberikan pelajaran supaya tidak membahayakan dirinya semakin jauh dan tidak membahayakan orang lain, maka pelajaran yang sangat tegas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum mendapatkan hukuman yang setimpal, dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au natawaffayannaka, atau mewafatkan, sungguh mewafatkan siapa kami Allah kepadamu. Fa ilaina, maka semuanya sama saja, diadab dulu atau langsung diwafatkan tapi belum bertobat, semuanya kembalinya kepada Allah, tinggal diterima atau tidak. Fa ilaina, maka yaitu hanya kepada bagi kami, marji'uhum, adapun kembalinya mereka, marji'. Tsumma Allah, kemudian Allah, adapun Allah syahid, yaitu maha menyaksikan, alamat sesuatu yaf'aluna, yang melakukan siapa mereka.
walikulli ummatir rasul, dan yaitu bagi tiap-tiap umat rasulun, adapun rasul. Setiap umat itu ada rasulnya, ada kiainya, ada ulamanya. Ulamanya itu tugasnya menyampaikan kebenaran Al-Quran, As-Sunnah, mengajak, ayolah laksanakan Al-Quran. Nah, seninya ada yang menerima, ada yang nggak menerima, ada yang justru menyakiti ulamanya, ada yang begitulah seninya. Seni bagi yang diajak maupun seni bagi yang mengajak, itu namanya seni kehidupan. Tinggal kita memilih saja mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'il khatimah. Fa idza jaa, apabila datang rasuluhum, apabila telah menyampaikan, datang rasuluhum apa utusan mereka, ulamanya mereka. Kalau udah disampaikan baru selesai tugasnya di dunia. Nanti di akhirat dipanggil lagi itu ulamanya. Sudah disampaikan belum? Sudah. Nah, kalau ulamanya sudah mengatakan sudah, mulai itu. Dimulailah namanya hukuman, siksaan itu. Kenapa? Sudah disampaikan, sudah diingetin. Makanya mumpung di dunia, di sisa umur itu jangan kita cari ulama yang sesuai dengan nafsu kita. Fa idza jaa rasuluhum, apabila telah datang rasuluhum apa utusan mereka, kudiya maka diberlakukan, dihukum, diputuskan bainahum di antara mereka bil qisti dengan seadil-adilnya. Wahum, dan hal adapun mereka la yuzlamuna, yaitu tidak dizalimi siapa mereka sedikit pun. Kita lihat penafsirannya sebelum melanjutkan. Bimana ka'annahum fahufifat ay ka'annahum lam yalbathu fi kuburihim illa sa'atan minan nahar ay qadra sa'atin, yakni annahum istaqsaru tula maqamihim fil kubur lihawli ma yarawna minal ba'thi. Daliluhu qawluhum a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum kam labithtum, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Al-Kahfi ayat 19. Ketika ditanya, kamu di kuburan di dunia itu tinggal berapa hari sih? Kita ini tinggal pernah hidup sehari atau setengah hari. Kenapa begitu? Karena dahsyatnya keadaan di akhirat. Wa qila innama qasurat muddatu labathihim fid dunya min hauli ma istaqbalu la muddata kaunihim fil qabri. Ibnu Abbas ra'au anna tula a'marihim fi muqabalatil khulud kasa'atin yata'arafuna bainahum fi mawdi'i nasbin alal hal min al-ha wal mim fi yahsyuruhum. Wa yajuzu an yakuna munqati'an fa ka'annahu qala fahum yata'arafuna. Qala al-Kalbiyyu ya'rifu ba'duhum ba'da kama'rifatihim fid dunya idza kharaju min kuburihim, wa hadhihi at-ta'aruf ta'arufu tawbihin wa iftidahin yaqulu ba'duhum li ba'din anta adlaltani wa awaitani wa hamaltani 'ala al-kufri wa laysa ta'aruf syafaqatin wa ra'fatin wa atfin. Yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 45, yata'arufuna bainahum, begitu kita dihadapkan kepada kenyataan hidup di akhirat. Saat kita tinggal di dunia itu sebentar, sebagaimana kita ngobrol di dunia, di akhirat juga ngobrol. Di dunia kita berteman karena sama-sama punya kepentingan dunia, kepentingan nafsu kita, rukun dia, sama-sama punya kepentingan nafsu, kekuasaan. Begitu di akhirat dia ngobrol lagi, tapi tidak sebaik waktu ngobrol di dunia. Tapi ngobrolnya di akhirat dia saling menyalahkan, kamu sih dulu yang ngajak saya. Dengan caramu berbagai cara diajak kita untuk menjauhin Al-Quran, menjauhi Islam, menjauhi ulama dengan berbagai alasan. Itu ta'arufu taubih waftidah, saling mencela dan saling membongkar keburukannya. Yaqulu ba'duhum li ba'din anta adlaltani, kamu yang menyesatkan aku, wa hamaltani 'alal kufri, wa laysa ta'arufa syafaqatin wa ra'fatin wa adfin. Thumma tanqatu al-ma'rifatu idza ayanu ahwala yaumil qiyamah. Kama qala wa la yas'alu hamimun hamima. Itu Al-Ma'arij ayat 10 itu.
Jadi yang dimaksud tidak saling bertanya itu pertanyaan yang melahirkan kasih sayang. Kalau ada yang dimaksud ya ta'arafuna saling bertanya, itu pertanyaan saling menjelekkan, saling membuka aibnya. Wa qila yabqa ta'arufut tawbih wa huwa as-sahih liqaulihi ta'ala walau tara idz zalimuna mawqufun, sampai firman Allah wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru. Al-Qur'an surah Saba. Surah 31 sampai 33. Coba silahkan dicek di halaman 432 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Berkatalah orang-orang yang kafir, kami tidak akan pernah melaksanakan isi Al-Qur'an. Lalu di saat orang yang zalim itu dia sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah, lalu mereka melaporkan temannya. Ya Allah, saya jadi begini, ini gara-gara dulu diajak mereka ini. Kalau saya tidak diajak, mungkin saya sudah beriman, sudah jadi orang baik-baik, dekat dengan ulama, minta saran, minta pendapat. Bukan karena dekat supaya ulama dukung kepentingannya, bukan. Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Kata yang dilaporin, emangnya saya dulu yang ngajak kalian? Saya nggak pernah menghalangi kalian. Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Ya kamunya aja hobi melakukan dosa sama dengan kita, no kan? Wa qala alladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru, yang diajak membela diri, bal makrul lail. Nah, kenyataannya pagi, siang, sore kamu kan kerjanya ngutak-ngutik kita semua supaya mengajak nafsu kalian. إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Akhirnya dirantai saja itu lehernya. Ini ya, makanya hati-hati kita berteman, mendukung ini dan itu. Subhanallah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 38 itu dijelaskan lagi itu bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kenapa dulu Anda mudah dikecoh, diajak, dipengaruhi oleh orang lain, kok tidak punya prinsip. Di sisa umur kenapa kok tidak dipergunakan untuk sesuatu yang baik. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Begitu semuanya, jin manusia masuk sama-sama ke neraka, dulu suka melakukan dosa, maka kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap masuk maka dia saling mengkutuk. Kenapa dulu saya diajak? Kenapa kamu mau? Dan seterusnya. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fam minan nar. Qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Ya Allah, merekalah yang mengajak kami sehingga kami masuk neraka. Allah menyampaikan, Mas, jangan berisik, ini neraka. Sudahlah, Anda juga sama-sama dapat bagian. Kalau memang Anda dulu nggak mau diajak, Anda juga nggak mungkin terpengaruh. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adzab bima kuntum taksibun. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 38 sampai 39. Kalau di Quran itu biasanya di kanan atas itu. Ini pelajaran. Diajak siapa saja kita, mohon maaf. Diajak oknum pemerintah, diajak oknum ustadz, siapa saja. Kalau diajak untuk rukun sesama umat Islam, saling menghargai, saling meyakini bahwa orang yang berbeda dengan kita, insya Allah asalkan ada dalil Quran dan as-sunnahnya sama-sama ahli surga. Sehingga tidak ribut. Karena kebiasaan ulama dari zaman dulu itu berusaha merukunkan umat,
merukunkan berbagai dalil, baik itu ayatnya dipertemukan dengan ayat yang lain, demikian juga sunnahnya, hadisnya dipertemukan satu dengan yang lain, pendapat para imam satu dipertemukan dengan pendapat imam yang lain. Tapi bukan diadu dan untuk mengatakan bahwa pendapatnya yang paling benar, untuk dipadukan supaya umat bisa memilih dan bisa melaksanakan di dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Dengan demikian umat lebih mudah dan bisa mendapatkan keringanan di dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan berdasarkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Itu Al-Ahzab itu ayat 67 68 itu. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Rabbana atihim di'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Jadi di dalam ayat itu banyak sekali. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum. Ada yang menyampaikan apabila telah ditiup fis-sur di dalam trompet, tibalah kematian, tiba waktunya kiamat, tibalah bangun untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Fala ansaba bainahum fa ma'nahu la yas'aluhu su'alu rahmatin wa syafaqatin itu. Wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Jadi kami ulangi, kalau ada ayat misal yang satu menyampaikan, besok tidak akan saling bertanya teman satu dengan teman yang lainnya, yang ada berantem. Kalau dulu diajak tidak baik. Lalu ada ayat yang satunya menyampaikan besok itu saling bertanya. Wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun, seperti As-Saffat ayat 27, yang dimaksud itu besok itu bertanya tapi pertanyaannya sudah saling merugikan, membuka aib. Ini tidak berlaku bagi orang yang baik-baik. Kalau orang yang baik-baik besok saling mempengaruhi. Ya Allah, ini dulu temanku, sholatnya sama, jamaahnya sama, tidak suka ribut, meskipun mungkin berbeda. Nah, sana lagi, cari lagi, ajak ke surga gitu. Wa qala ad-Dhahhak, dzalika ta'arufu ta'atifil mu'minin wal kafirun la tu'atifu alaihim kama qala fala ansaba bainahum al-mu'minun ayat 101. Walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum. Ini yang dimaksud, begitu ulamanya dipertanyakan, kamu sudah sampaikan apa belum? Sudah. Nah, sejak itulah dia mulai diazab sekeras-kerasnya, sama dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Ya Allah, itu bagaimana ceritanya besok ya? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, coba kamu difikirkan, bayangkan saat kami mendatangkan min kulli ummatin bisyahid, tiap umat itu besok ada saksinya. Sudah disampaikan Qur'annya apa belum? Sudah diajak apa belum? Udah ada saksinya. Kalau sudah, nah tanggung jawab masing-masing. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan besok saksi yang paling utama itu menyaksikan semua umat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Qur'an surah An-Nisa surah yang keempat. Ayat 41 sampai 42. Nabi sendiri nggak tega. Kalau disuruh menyaksikan untuk kebaikan mereka ahli surga, Nabi mau. Lah ini untuk menyaksikan, memperberat. Ulama bisa meringankan, bisa memperberat. Al-Quran bisa meringankan, bisa memperberat. Kalau Al-Quran dibaca, diusahakan untuk diamalkan, besok dibantu oleh Al-Quran. Menjadi syafaat, menjadi penerang di alam kubur. Begitu Al-Quran tidak dilaksanakan, tidak dibaca, Al-Quran cuma disimpan di rumah, di almari, segala macam, maka itu besok Al-Quran menjadi saksi. Dulu saya nggak pernah dibaca, mau dilaksanakan malah dituduh macam-macam gitu.
Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Di saat seperti itu, yawaddu, dia suka, kepingin, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, wa asawur rasul, yang waktu hidupnya durhaka kepada ulama, kepada para rasul, law tusawwa bihimul ard, dia suka, kepingin kalau dulu menjadi tanah saja, gak jadi manusia, supaya gak mempertanggungjawabkan. Wala yaktumunallaha haditha, subhanallah. Dan mereka tidak bisa lepas daripada pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga Al-Baqarah ayat 143 sama aja. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wasatan itu khiyaran, mutawassitin, mu'tadilin. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengutus, kami tidak akan menyiksa sebelum ulamanya menyampaikan dulu. Kalau ulamanya sudah menyampaikan, sudah mengajak segala macam, maka ya sudah, berarti tanggung jawab masing-masing. Kita baca dulu ayatnya, baru nanti yang berhubungan dengan ayat yang kita baca kita jelaskan. Kita lanjutkan surah Yunus, surah yang ke-10, materi kita. Ayat 48. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, dan berkata siapa mereka, mata, kapan? Emang kapan janji Allah tentang azab itu? Kalau memang betul, berani banget dia. Sudah maksiat, sudah zalim, masih menentang dia. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'a. Qul, menjawablah siapa engkau Nabi, la amliku, tidak memiliki, siapa aku, li nafsi, bagi diriku, tidak memiliki, la amliku, dharran, kepada bahaya sedikit pun, wala naf'an, dan manfaat sedikit pun, illa ma, kecuali sesuatu, sya'a, yang menghendaki Allah, siapa Allah Ta'ala. Likulli ummatin, saya itu manusia biasa, tidak punya kelebihan apa-apa. Tugas saya itu hanya menyampaikan. Anda mau ikut silahkan, gak ikut itu terserah Anda, pilihan masing-masing, selesai. Likulli ummatin, tapi ingatlah, yaitu bagi tiap-tiap umat, ajalun, adapun ada ajalnya, batas waktunya. Kita ini menjabat juga ada batas waktunya, hidup juga ada batas waktunya. Gak ada orang hidup terus, itu gak ada. Idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajaluhum, apa waktu ajalnya, fala yastakhiruna, waktu kematiannya, maka tidak bisa meminta diakhirkan. Siapa mengakhirkan, tidak bisa mengakhirkan, meminta untuk diakhirkan siapa mereka, saatan, sedikit pun. Wala yastaqdimu, dan tidak bisa untuk minta dipercepat siapa mereka. Qul ara'aitum, sekarang ara'aitum ay akhbiruni, sekarang pikirkan saja baik-baik, siapkan baik-baik. In atakum, in, jika atakum, tiba-tiba datangkum, kepada kalian semua, azabuhu, apa azab Allah, bayatan, di waktu malam seperti ini. Tiba-tiba kita sebentar lagi ngantuk, tertidur, terus gak bangun lagi, padahal kita belum siap-siap bagaimana menghadapi kematian. Au naharon, atau kita besok siang malah meninggalnya. Madza yasta'jilu minhu, ini pertanyaan istifham tapi untuk mengingatkan, litahwil, betapa beratnya dan bisa tiba-tiba datangnya kematian. Madza yasta'jil, kepada apa? Yasta'jilu, minta mempercepat siapa kalian semua, minta dipercepat boleh, minhu, daripada azab. Al mujrimuna, siapa orang-orang yang suka melakukan dosa. Mas, yang namanya azab itu bisa datang kapan saja, Allah Maha Kuasa. Malam ini bisa, besok siang bisa. Kenapa Anda berani-beraninya minta dipercepat azab Allah itu? Padahal nggak minta juga pasti datang. Namanya mati juga pasti, nggak minta juga pasti. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih, apakah setelah terjadi azab Allah baru kalian akan beriman? Ada yang berpendapat bukan asu tapi asa. Asamma, apa di waktu itu maksudnya. Jadi
Itu banyak itu penafsirannya. Jangan ketika sudah kita tidak bisa bergerak lalu kita mau mendekat kepada Allah. Di saat kita sudah enggak berfungsi lalu kita mau berbuat baik sesama manusia, dekat sama ulama. Mumpung sekarang datang kepada ulama, minta pendapat yang baik, minta nasihat. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Baru sekarang kamu mendekati sakaratil maut baru kamu mau beriman. Enggak bisa. Dulu kamu malah minta dipercepat terus, ditentang terus. Saya kepingin didemo, gitulah kalau bahasanya dulu. Begitu sekarang banyak orang yang didemo malah dibubarin, ditangkap segala macam, didolimin. Sama ini dengan Al-Quran di dalam surah Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang mas kamu mau beriman, bertaubat, dah dulu kemana? Tsumma qila lil ladzina zalamu. Al-Quran surah Yunus ayat berikut 52. Tsumma kemudian dikatakan lil ladzina zalamu, bagi orang-orang yang zalim, dzuku, merasakanlah siapa kalian adzabal khuldi, kepada azab yang kekal. Hal tujzauna, apakah dibalas siapa kalian? Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, kecuali sesuai dengan perbuatan kalian semua. Wa yastambi'unaka haqqun hu, mereka minta diyakinkan apa benar kematian itu ada, azab itu bakal terjadi. Kul jawablah. Oh itu na'am, pasti itu. Enggak diragukan lagi. Wa rabbi innahu lahaq, diminta gak diminta pasti itu. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan pernah bisa lepas daripada pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran supaya kita betul-betul di sisa umur mempersiapkan yang baik, berkumpul dengan orang yang baik, minta nasihat yang baik. Jika ada pendapat yang melahirkan permusuhan, tentu jangan diikuti, karena kebiasaan dari para nabi, sahabat, tabi'in, salafus saleh selalu berusaha mengakurkan manusia dan mengajak manusia ke surga semuanya dengan tentu menurut kemampuan masing-masing dan cara bertahap. Mari kita tengok sebentar bagaimana tentang sedikit perbedaan yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan membuat kita lebih dewasa dan kita tidak mudah terprovokasi ikut kepada salah satu pendapat sehingga kita mudah untuk mengatakan saudara kita adalah orang yang sesat misal. Saya bacakan saja hadis yang paling ringan nih, ada di dalam Bulughul Maram nih. Bulughul Maram hadis nomor 616 tentang, saya ingin bicara sedikit masalah tahlil ini. Saya melihat di YouTube itu bagaimana sih aslinya. Saya bacain sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga ini satunya kitab Subulus Salam tentu ya. Ini sarahnya daripada Bulughul Maram. Juz 2. Silakan dicek juga halaman 117 di kiri bawah. Buka lagi sampai kanan atas 118. Ada riwayat dari Imam Ahmad. Katanya Imam Ahmad dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kalau sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini orang yang sangat baik. Cuman apa benar ini hadis riwayat dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali? Tapi ini pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad dan yang banyak diikuti oleh orang-orang yang hobi dengan pendapatnya Imam Ahmad. Nah, hanya sekedar biar tahu saja, kalau Imam Ahmad ini banyak pendapat yang memang suka berseberangan dengan imam-imam yang lain. Ya silahkanlah, itu hanya sekedar pilihan. Saya kasih tahu misal, bukan dikasih tahu, silakan dicek aja lah, karena semuanya udah pada tahu. Imam Ahmad itu hadis Bukhari aja ada yang nggak diakui itu. Hadis Bukhari yang nggak diakui oleh Imam Ahmad itu adalah hadis Bukhari nomor 1952, 1953. Itu tidak diakui oleh Imam Ahmad itu. Kalau bahasa kita dihapus. Hadis
Padahal itu udah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Man mata wa alaihi saumun shama anhu waliyuhu." Kalau ada orang mati, dia punya hutang puasa, maka yang wajib kalau bisa membayar itu, mengqadha itu keluarganya, walinya. Itu tidak diakui oleh Imam Ahmad. Padahal itu hadis Bukhari, itu tadi nomornya. Penjelasan kami itu boleh dicek di dalam Fathul Bari juz 4 halaman 241. Padahal itu fi sahihain itu. Silakan cek juga di dalam Syiaru A'lamin Nubala juz 6 halaman 10. Kata Imam Ahmad begini hubungannya dengan tahlil. Jadi ketika banyak orang tidak suka tahlil, mungkin mengikuti pendapat Imam Ahmad itu. Ya nggak apa-apa, terserah pilihan. Cuman saya ingin membacakan yang tadinya sepotong-sepotong, saya ingin bacain semua aslinya. Silakan direkam, silakan dicek lah. Kalau salah dibetulin. Kalau nggak salah ya dipikirin baik-baik. Ada riwayat akhraja Ahmad min hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kunna na'uddu, sebenarnya kami ingin menyampaikan latar belakang sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, cuman waktunya takut habis, nanti saja kalau masih ada sisa. Karena nanti hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini berhadapan dengan hadisnya keluarga Nabi yang bernama sahabat Abdullah bin Ja'far. Kata Imam Ahmad, kutipan hadisnya, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyit. Saya berpendapat bahwa berkumpul semacam yasinan itu loh. Wason atat to'am, membuat makanan ba'da dafnihi, setelah dikebumikan mayat itu, minan niyahati, yaitu termasuk niyahah. Itu termasuk menangis meratapi mayat, katanya nggak boleh. Padahal Nabi saja sedih dan menangis ketika anaknya meninggal. Innal aina tadmu'u, mata ini bisa menangis. Wal qalba, innal aina wal qalba yahzan, sedangkan hati bisa bersedih. Hatinya siapa saja, saya juga manusia biasa. Anak saya meninggal, apakah saya nggak sedih? Saya manusia, bukan batu. Ini sabda Nabi. Wala naqulu illa ma yaradha rabbuna, saya tidak pernah berbicara kecuali pembicaraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, saya nak kamu meninggal sebagai bapak, saya sedih nak. Hadis Bukhari 1303. Fathul Bari juz 3 halaman 222 sampai 225. Di dalam saya mencoba menggabungkan berbagai hadis. Kalau hadisnya Imam Ahmad tadi intinya semacam tahlilan itu dia nggak diperbolehkan. Fayuhmalu hadithu Jarir, hadisnya Jarir ini ala annal muradah, yang dimaksud nggak bisa begitu saja. Hadisnya Jarir ini harus dipahami ala annal muradah son'ata ahlil mayyiti at-ta'am lima yadfinu, kalau itu yang masak orang miskin, sudah dia sedih, dia orang miskin, dipaksa untuk masak, sudah dia sakit, sedih segala macam, masih dipaksa untuk masak bagi orang yang telah berjasa mengebumikan mayatnya itu loh. Lalu menghidangkannya, lima yadfinu, mengebumikan siapa man minhum dari ahlil mayyit, akhdara yuhdiru, dan menghidangkan siapa ahlil mayyit, ladaihim, kepada orang, bagi orang yang telah berjasa mengebumikan mayat. Itu maksudnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu ternyata orang mampu, dia hanya ingin bersedekah dan lain sebagainya. Nah, nanti saya bacain dulu ini agak panjang ini. Kama huwa arafa ba'du ahlil jihad, seperti yang terjadi. Nah, kalau memaksa pakai tarif, itu yang nggak boleh. Tapi bagaimana kalau itu dikoordinir oleh RT, oleh RW, oleh ustadz, misal ditaruh di tempat di RW atau di masjid, di musola, boleh nggak apa itu? Ini sebenarnya berbicaranya ini bukan masalah tahlil la ilaha illallah, ini masalah makanan. Kalau la ilaha illallah tahlil dilarang, dosa gitu. Ini yang dibicarakan sebenarnya aslinya di riwayatnya itu bukan tahlilnya, makanannya. Kalau dia itu merepotkan, dosa. Kalau nggak merepotkan, nah pertanyaannya itu loh.
Ini yang dimaksud hadisnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kunna na'uddu al-ijtima ila ahlil mayyit wa son'atat ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Menurut kitab Subulus Salam, kalau merepotkan menjadi beban bagi keluarga si mayat. Bagaimana kalau tidak menjadi beban? Apalagi dia betul keluarganya kepingin mensedekahkan sebagian hartanya, pahalanya untuk yang meninggal. Apa nyampe? Nah, kita bahas satu-satu. Kama huwa rafa wa'du ahlil jihad wa amal ihsan. Perhatikan baik-baik, jangan dipotong itu riwayat. Adapun berbuat baik ilaihim kepada keluarga mayat bihamdit ta'am dengan membawa makanan lahum bagi ahlil mayyit fala ba'sa bih. Tidak masalah. Bukan kata saya cuma bacain aja. Bagaimana kok di YouTube orang menyampaikan ini hadis sepotong? Kenapa nggak dibacain aja? Kalau dibacain dia pasti berpelukan. Dia nggak berani menyalahkan ustadz satunya. Yang lebih celaka, ini setiap ustadz sekarang, setiap kelompok kan ada tim cybernya itu. Dia tukang ngadu itu, sebenarnya tukang ngadu ayam itu. Besok yang disiksa duluan itu tim cybernya itu. Dan itu nggak tahu malu itu. Kenapa begitu diadu, diupload di YouTube. Disaksikan oleh orang yang tidak Islam. Diketawain itu. Fala ba'sa bih. Tuh, nggak apa-apa kalau dia tidak merepotkan. Kalau merepotkan dosa. Wa huwallazi afadahu haditsu Ja'far. Jadi kita pahami riwayat dari Imam Ahmad mengambil mencuplik katanya dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyit wa san'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Harus dilihat dengan asli hadisnya kayak apa sih? Sabda Nabi aslinya kayak apa? Kalau itu tadi kan menurut dia, kunna na'uddu. Ini bukan Nabi dia. Sedangkan aslinya hadis Nabi kayak apa? Yang sabdanya Nabi dan yang dicontohkan Nabi itu kayak apa? Aslinya itu justru disuruh buat makanan. Jadi apalagi tahlilnya, silakan buat makanan. Kalau bisa jangan keluarga yang meninggal, tapi tetangganya. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an qala. Lamma ja'a na'yu Ja'far, kata sahabat Abdullah bin Ja'far, setelah datang apa kabar kematian ayahku, sahabat Ja'far waktu perang Mu'tah ke 8 Hijriah, hina kutila, ketika dibunuh siapa ayahku, kata sahabat Abdullah bin Ja'far, karena beliau ini waktu Nabi wafat itu umur 10 tahun itu sahabat Abdullah bin Ja'far. Qala an-nabiyyu, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi, ini waktu zaman Nabi, ini yang dicontohkan Nabi. Isna'u, membuatlah siapa kalian semua li ali Ja'farin, bagi keluarga Ja'far yang telah terbunuh itu, tolong kamu buat makanan untuk keluarga Ja'far dan mungkin untuk buat tamu-tamu lah, boleh. To'aman, kepada makanan, fakot ata, maka sungguh telah datang hum kepada Ali Ja'far, keluarganya Bapak Ja'far, sahabat Ja'far, ma apa musibah, yuswilu yang menyibukkan, apa mahum kepada Ali Ja'far. Akhrajahul khamsa illan Nasa'i fihi, yaitu di dalam hadis Abdullah bin Ja'far ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dalilun, adapun dalil ala syar'iyyati inasin, atas disyariatkannya kita berbuat baik, santun, lembut kepada keluarga mayit dan kepada mayit. Dengan cara apa? Ala syar'iyyati inasi ahlil mayyit bisan it'am, memberikan makanan lahum untuk keluarga mayit, lima karena sesuatu, hum adapun mereka, fihi dalam ma minasyuli bil mauti, karena mereka sibuk menerima musibah kematian. Yang nggak boleh itu kalau pakai tarif, ngaji pakai tarif, tahlilan pakai tarif, segala macam. Bukannya kita meringankan, membantu yang meninggal, malah ngeberatin orang. Nah itu nggak boleh itu. Jadi nggak mudah kita mengatakan tahlil itu bid'ah segala macam. Ini tinggal saya bacain. Saya lanjutin bacaannya. Ini baru satu kitab, baru separuh ini. Wa mimma yuhramu, dan diantara sesuatu yang diharamkan ba'dal mauti al-akru, katanya motong hewan indal qabri. Motong hewan di samping kuburan, liwurudin nahyi anhu. Ini yang dimaksud kalau dibuat sesajen, seperti dibuat dilempar ke untuk sesajen Ratu Pantai Selatan ya. Seperti dalam cerita itu. Kalau ini dipotong untuk dibagikan, beda. Coba cek lah. Saya ini mohon maaf.
Saya ini tidak mungkin di akhir hayat ini dukung kanan, dukung kiri. Justru saya ingin merukunkan menurut kemampuan saya yang bodoh tentunya. Fa innahu akhraja Ahmadu wa Abu Dawud min hadithi Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la aqra fil Islam. Qala Abdul Razzaq kanu yaqiruna indal qabri baqaratan aw syatan. Qala al-Khattabi kana ahlul jahiliyati yaqiruna al-ibila ala qabri rajul. Al-Jawad yaquluna nujazihi ala fi'lihi. Dulu orang-orang jahiliyah itu suka motong, ada yang motong sapi, ada yang motong kambing, ada yang motong onta di dekat kuburannya seorang laki-laki yang dulu waktu hidupnya dermawan. Kenapa dia motong begitu? Mereka beranggapan yaquluna nujazihi ala fi'lihi. Saya melanjutkan perjuangannya almarhum. Kenapa dulu almarhum suka motong hewan? Jadi supaya saat hidup dia motong hewan bagi-bagi harta, setelah mati dia juga tetap motong hewan bagi-bagi harta. Loh kan, apa yang salah kalau begitu? Yang nggak boleh itu kalau dianggap sesajen. Yaquluna nujazi ala fi'lihi li'annahu, karena orang laki-laki yang meninggal ini, yang dermawan itu, karena yaitu ada siapa al-Jawad yaqiru, yaitu memotong siapa al-Jawad si rajul tadi kepada ibil fi hayati waktu hidupnya. Fayut'imuha, maka memberi makan siapa rajul al-Jawad memberi makan kepada tadi al-ibil itu, diberikan al-adiyafah kepada para tamu. Fanahnu naqiruha, maka sekarang kami yang masih hidup ini memotong onta inda qabrihi, di samping kuburannya orang yang dermawan yang sudah mendahului itu, hatta ta'kula, sampai agar supaya memakan, sampai makan kepada ibil as-siba. Apa siba itu jamak, hewan-hewan buas. Itu kalau mufradnya sabuk itu. Wat-thair itu burung-burung. Jangankan manusia, sampai hewan buas, burung pun dapat bagian rizki. Fayakunu, kalau dibaca mut'a itu diberi, kalau dibaca mut'i memberi, ba'da wafati, sehingga dia itu perjuangannya dilanjutkan oleh generasi berikutnya, pahalanya menjadi jariyah. Kama kana yut'imu fi hayatihi. Wa minhum, diantaranya yang tidak boleh itu kalau punya pendapat begini. Man, adapun orang, kana yaitu ada, siapa man, yadhabu yaitu pergi, siapa man berpendapat maksudnya. Ila annahu, bahwasanya idza uqirat, apabila dipotong rohilatuhu apa kendaraan nyaman, hewan nyaman, inda qabrihi di sisi kuburannya seorang yang diniatkan tadi, husyira, maka bakal besok dikumpulkan siapa man itu, digiring menghadap kepada Allah fil qiyamati, di hari kiamat, raqiban, hali dalam keadaan naik. Jadi kalau yang dipotong itu onta, besok onta itu dibuat tunggangan dia untuk menghadap Allah. Kalau punya keyakinan seperti itu katanya nggak boleh. Tapi bagaimanapun orang itu besok itu akan diantarkan, diselamatkan, dibela oleh sedekahnya. Wa man lam yuqar indahu husyira rajilan. Kalau dia nggak motong hewan di dekat kuburannya, besok berjalan kaki. Nggak juga begitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Jadi nggak mudah menyalahkan itu. Wa kana hadza ala madhhabi may yaqulu minhum bil ba'thi. Ini pendapat orang yang mengakui bahwa besok ada, meskipun orang dianggap orang nggak benar, ada yang percaya bahwa besok itu ada pertanggungjawaban di kuburan. Fa hadza fi'lun jahiliyun muharramun, katanya. Jadi yang diharamkan itu aslinya kalau dibuat sesajen. Kalau nggak dibuat sesajen, coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Justru kita disuruh apa? Rajin berinfak. Al-Baqarah ayat 3. Infakkan hartanya, apa pemikirannya. Ini Subulus Salamnya sudah dibaca. Coba sekarang Bulul Maramnya. Bulul Maramnya 616. Wa an Abdillah ibn Ja'far radhiyallahu an qala lamma ja'a na'yu Ja'far. Kalau di Bukhari 1305. Saya udah baca. Saya kalau belum baca nggak berani saya nyampein. Makanya saya juga kagum kepada ustadz-ustadz kalau ngomong di YouTube itu kayak pinter banget gitu ya. Pinter memecah belah umat. Lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutilah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum
Akhrajahul khamsa illa Nasa'i. Qutila Ja'far ibnu Abi Thalib fi ghazwati Mu'tah. Fi ghazwati Mu'tah bi adnal Balqa, di lembah Balqa, min ardis Syam, di bumi Syam, sanata samanin, di tahun ke-8 Hijriah tentunya. Hadza wa ma yasna'uhun nas. Nah, ini tambahan. Kami ulangi ya. Kalau hadis Bukharinya udah selesai tadi, isna'u li ali Ja'far. Kalau hadis di Bulul Maromnya udah selesai, sabda nabinya udah selesai. Yang sekarang yang kami baca ini ijtihad ulama, tambahan. Soalnya kitab itu sekarang kitab apa saja sudah banyak tambahannya. Ini lihat tambahannya nih. Hadza wa ma yasna'uhun nas. Nah, sekarang yang dilakukan oleh manusia, al-yauma fil julusi ba'da dafni. Kalau mayitnya sudah dikebumikan, lalu dia berkumpul sehari, au salasan atau 3 hari, au aksara atau lebih daripada 3 hari, falaisa minad din, katanya itu bukan aturan agama, fi syai'in, bal kulluhu min bid'il jahiliyah, itu bid'ah. Katanya bid'ah. Dia nggak tahu kalau bid'ah itu macam-macam kali. Wattafahur, dan itu merupakan kesombongan. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Sahabat Ali itu bilang, hadis Bukhari asli bukan sarahnya. Saya itu melakukan bid'ah banyak, termasuk bid'ah apa? Tentang hukuman bagi orang yang minum khamr. Lam ya sunnah, itu bukan sunnah, itu bukan sunnah Nabi. Innama syai'un sona'nahu. Itu hasil ijtihad kita, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak pernah dicontohkan Nabi. Oh, kalau dilakukan sahabat itu bukan bid'ah, justru sunnah. Nah, kalau begitu banyak itu. Ibadah sholat, sunnah maupun ibadah tentang puasa yang dilakukan oleh sahabat tapi tidak dicontohkan oleh Nabi. Seperti yang sering saya sampaikan, silahkan puasa itu jangan batal-batal itu. 24 tahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah itu. Dan Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Itu hadis Bukhari, coba cek itu. Bagaimana Sayyidina Ali mengungkapkan tentang sunnah, beda dengan bid'ah yang kita maksud, beda. Kata Sayyidina Ali itu bukan sunnah, itu ijtihad kita itu. Hadis Bukhari 6779, 6774. Dan banyak sekali seabrek itu. Kita lanjutin dulu. Ini bid'ah katanya. Wattafahur, sombong katanya. Emang benar apa orang yang sedekah saat seperti itu sombong? Tanyain aja. Jangan-jangan karena dia nggak suka. Riya katanya, riya. Seperti kita sampaikan. Saya nggak tahu apa itu benar pendapat sahabat Ibnu Abbas atau cuman dihubungkan dengan sahabat Ibnu Abbas. Yang namanya romal waktu tawaf itu, di tawaf itu romal di putaran 1, 2, 3. Waktu tawaf itu kan disunahkan romal itu. Yang dicontohkan Nabi seperti itu, yang dicontohkan oleh sahabat Umar seperti itu, jumhur ulama seperti itu, jumhur sahabat seperti itu. Katanya menurut sahabat Ibnu Abbas itu nggak sunnah karena sombong dan riya. Dijawablah oleh sahabat Umar maupun jumhur ulama. Riya itu bukan seperti itu. Yang dimaksud kalau dia ditonton orang melakukan, nggak ditonton orang nggak melakukan, itulah baru riya. Nggak mudah kita mengatakan riya, sombong. Jangan karena kita tidak sependapat lalu orang dibilang sombong dan riya. Dikit-dikit bid'ah. Ini kan tambahan ini. Tambahan dari dia yang tidak suka sama tahlil ini. Fadlan amma fihi min idha'ati malil yatama. Apalagi itu menghambur-hamburkan harta yatim. Pertanyaannya, apa betul harta yatim dihambur-hamburkan? Itu. Wal aramil, demikian juga hartanya orang-orang janda fi ghairi ma yahillu, dipakai untuk sesuatu yang tidak halal. Kita lihat. Mari kita lihat ya. Kalau tentang romal itu tadi, bagaimana perbedaan yang dikatakan riya, sombong, ceklah di dalam hadis Bukhari 1602, 1605, Fathul Bari juz 3 halaman 600 sampai 603, atau Bukhari 4256, 4257, Fathul Bari juz 3 halaman 599, Fathul Bari juz 7 halaman 647 sampai 649. Kita lihat, kalau memang semacam memberikan makanan di saat orang habis kematian itu dosa haram, tentu oleh Allah sudah disampaikan, oleh Nabi sudah disampaikan. Kenapa? Karena Nabi itu tidak boleh kitman. Nabi itu sifatnya adalah tabligh.
Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau toh Nabi tidak melakukan bukan berarti haram. Ya ayyuhar rasul balligh, sampaikan. Jadi harus tabligh itu. Al-Maidah ayat 67 itu. Dan Allah tidak lupa. Kalau memang itu haram, pasti Allah sudah menyampaikan. Wa ma kana rabbuka nasiya, Maryam ayat 64 itu. Dan agama ini sudah sempurna. Kalau memang itu haram, sudah disampaikan. Kenapa kita bisa menambahkan ya? Menambahkan ini haram segala macam. Padahal al-yawma akmaltu lakum dinakum itu. Al-Maidah ayat 3. Jadi kadang-kadang tidak disampaikan, tidak dianjurkan atau tidak diharamkan, itu tujuannya adalah rahmah atau pilihan. Wasakata an asya'a rahmatan, itu merupakan rahmat. Silahkan yang mampu laksanakan, yang nggak mampu nggak usah dipaksakan. Itu dari sahabat Abi Darda, hadisnya marfu atau Ad-Daruqutni. Silahkan cek itu Fathul Bari juz 13 halaman 330, penjelasan dari hadis Bukhari 700 kami ulangi 7289, 7297. Bahkan kita itu suruh rajin-rajin membagikan makanan, apalagi kita pengen sodako, pahalanya pengen disampaikan kepada keluarga yang sudah meninggal. Coba lihat di dalam hadis Bukhari, banyak sekali itu. Bagaimana kita disuruh ifsya'us salam itu, wa at'imut ta'am itu, wa sallu bil lail itu, wa nasuniyam seperti, dan redaksi-redaksi yang macam-macam. Hadis Bukhari 6235, 6236, anjuran untuk bagi-bagi makanan kalau mampu. Tentang sodako, justru sodako itu dianjurkan, termasuk sodako yang pahalanya untuk mayit. Sampai apa tidak, silahkan cek hadis Bukhari. Saya nggak mau bacain lagi, tinggal cek aja, diklik. Zaman udah begini, supaya nggak bohong. Silakan dicek di hadis Bukhari 1513, 1855, 4399, 6228 itu. Fathul Bari juz 3 halaman 482, 483, atau Fathul Bari juz 4 halaman 81 sampai 86. Atau yang anjuran sodakoh, dan itu masalah sodakoh termasuk sampai apa tidak, dianjurkan sodakoh apa tidak. 1388 Fathul Bari juz 3 halaman 325 sampai 326. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau bisa yang kayak begitu itu biasakan. Kalau enggak di rumah yang keluarganya yang meninggal, khawatir merepotkan, kita kumpul di masjid atau di mana tempat yang di situ tidak merepotkan tempatnya, biayanya, dananya, daripada kita ngobrol sana sini, main HP, WA segala macam, mendingan kita di situ membaca Al-Qur'an, membaca tahlil, membaca doa segala macam. Emang tahlil itu boleh pakai bersama-sama, membaca berzikir bersama-sama, suaranya agak tegas, boleh apa tidak? Boleh itu. Justru dianjurkan, itu Quran itu. Yang melarang tahlil itu, waduh, itu yang dibicarakan bukan tahlilnya, itu makanannya, harus dibedakan. Kalau tahlilnya itu harus, itu dianjurkan. Doa apalagi dianjurkan. Tegas suaranya bersama-sama itu dianjurkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan direkam dan dicatat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Al-Quran surah Fatir ayat 10. Kalimat la ilaha illallah, al-kalim itu kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang thayyib, yang langsung begitu kita baca langsung pintu langit dibuka, langsung tembus, langsung diterima itu. Jadi jangan kita ragu-ragu membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, mati kita pasti insyaallah pasti dalam keadaan kita membaca kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kita benci dengan kalimat la ilaha illallah, lebih baik kita ngobrol sana sini, lebih baik kita main WA, insya Allah meninggalnya kita lagi mengolok-ngolok tahlil dan lagi main WA. Coba lihat tuh, Al-Quran itu. Jadi jangan benci sama tahlil. Tahlil itu mesti justru kalau perlu dianjurkan dan dijadikan sesuatu aturan.
Cuma yang tidak memberatkan, sesuatu yang kira-kira melenceng, yang tidak baik, nah disitulah dibenarkan. Begitu loh. Jangan dikit-dikit kita mudah menilai perbuatan kebiasaan orang, termasuk di kita ini di Indonesia kita mudah membid'ahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Boleh itu, jangankan di rumah, di masjid, di musalla, bahkan dianjurkan. Adzinallah, mengizinkan siapa Allah, an turfa. Turfa itu apa? Diangkat suaranya. Bareng-bareng, getarannya beda itu. Itu Al-Quran, surah An-Nur ayat 36. Dan yang dibaca itu adalah La ilaha illallah. Itu kan. Sama dengan apa? Sebentar lagi kita lebaran, Idul Adha. Kita membaca, kalau yang haji baca talbiyah. Kalau kalau waktu talbiyah, haji maupun waktu umrah. Sedangkan waktu apa? Waktu lebaran semuanya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu bareng-bareng, gak ada diam, bukan tanpa suara. Dimanapun penjuru dunia sama kayak begitu. Itu yang dimaksud, yang paling disukai oleh Allah disampaikan melalui lisan nabinya adalah al-ajju wasyajju. Ajju itu apa? Raf'us saud, suaranya diangkat, baca bersama-sama. Bukan tanpa suara, berzikir, berdoa, talbiyah. Baca bersama-sama itu. Yang paling disukai apalagi lebaran itu. Di momen-momen tertentu itu. Raf'us saud, angkat suaranya. Wasajju, sajju itu apa? Berkorban, iraqatud dima wa dzabhil hadaya itu. Banyak riwayat seperti itu. Cek juga di dalam Al-Qurtubi itu tafsir juz 19 halaman 153 itu. Dan Nabi sendiri pernah doa bersama, Nabi berdoa, sahabat amin bersama, suaranya diangkat, makanya didengerin oleh sahabat. Nabi waktu itu ketika diminta agar Nabi mendoakan supaya kesejahteraan buat umatnya, bukan berdoa untuk menaikin pajak, bukan. Ketika Nabi menyampaikan itu masyarakat pada teriak itu listrik mahal luar biasa, demikian juga pajaknya mahalnya luar biasa. Lalu Nabi berdoa, farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi yad'u wa rafa'an nas aydiyahum ma'ahu yad'una. Hadis Bukhari 1029, Fathul Bari juz 2 halaman 656-657. Nabi kalau berdoa angkat tangan beratus-ratus, itu riwayat hadis. Sahabat angkat tangan, amin bersama-sama di luar sholat. Ketika sholat, Nabi baca Al-Fatihah, itu doa. Makmum, amin semua. Silahkan, di luar sholat, di dalam sholat, ada dalilnya semua di hadis Bukhari. Bahkan mengangkat suara, membaca Al-Quran, zikir di masjid itu, di musola, boleh itu. Dan itu dicontohkan oleh sahabat Abbad bin Bishrin. Allahumma arham Abbadan itu. Terima kasih Abbad telah mengaji agak tegas, berzikir agak tegas, berdoa agak tegas itu. Itu Bukhari itu 2655, 5037, 5038, 5042. 6.335, termasuk tarhim itu kan, sebelum subuh supaya orang yang muslim cepat bangun, siap-siap mau sholat subuh, yang tidak Islam supaya bangun, siap-siap yang mau bekerja. Yang penting jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, karena itu ada manfaatnya semua. Fathul Bari juz 5 halaman 331 atau Fathul Bari juz 9 halaman 104 sampai 108. Wa fil hadisi, di dalam hadisnya Abbad bin Bishrin ini, jawazu raf'is sauti, adapun diperbolehkannya mengangkat suara bil qiraati dengan membaca Al-Qur'an atau zikir atau berdoa atau tahlil fil laili, di waktu malam, apalagi siang. Wa fil masjid, demikian juga di masjid. Wa du'ai, demikian juga doa diperbolehkan raf'us saut liman, bagi orang hasola yang hasil, lahu bagi man min jihatihi, dari arah berdoa, membaca Quran, diangkat suaranya, khairun liman hasola khairun, apa kebaikan. Apalagi saling mendoakan,
menghibur, mendoakan kepada siapapun yang hidup dan yang sudah meninggal, itu sudah dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza safaral abdu aw marida kataballahu lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Demikian juga kita ini lihat kebiasaannya, dan supaya kita saling membantu berdoa. Bukhari 2996 dari hadisnya Abi Musa, anna raf'as sauti bidzikrihi yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 841, 842 ini menurut sahabat Ibnu Abbas. Fathul Bari juz 2 halaman 412 sampai 423. Dan kalau kebiasaan Nabi berdoa dan memimpin doa, membaca Fatihah, lalu Nabi mengucapkan amin dengan tegas sampai masjid itu gemuruh. Jangan ikut imam-imam tertentu, negara-negara tertentu yang tidak mau amin. Diam aja. Nabinya amin, tegas. Semua sahabat amin sampai masjid gemuruh. Fayartajju bihal masjid. Silakan dicek tuh aslinya. Kalau kita kembali kepada pendapat imam-imam nanti ribut mulu kita. Tapi kita harus tetap menghargai orang yang beda dengan kita. Insya Allah sama-sama ahli surga. Makanya ini disampaikan supaya mulai dari sekarang yang anti tahlil bisa menghargai tahlil, yang suka tahlil menghargai orang yang anti tahlil. Yakinlah bahwa mereka semua ahli surga. Silakan dicek tuh Ibnu Majah 853, Muwatta juz 1 halaman 87, nomor hadisnya itu nomor 200. Bukhari 782, 4475, 6402. Muslim 404, 410. Kami ulangi. Abu Daud 932, 972, 973. An-Nasai juz 2 halaman 96, 97. At-Tirmidzi 248, Ahmad juz 4 halaman 316. Demikian untuk sementara waktu. Mudah-mudahan menambah wawasan kita sehingga kita mulai dari sekarang merajut persaudaraan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah ikhwan dan akhwat, kita baru saja mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi, pembahasan dari Tafsir Al-Qurtubi, Quran Surah Yunus ayat ke-43 sampai ayat ke-53. Dan selanjutnya, atau insya Allah Ustadz masih ada pemaparan yang akan dilanjutkan, dan kita juga akan lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, kami persilakan kirimkan lewat SMS atau WhatsApp di 081119999720 atau bertanya lewat telepon di 0218451512. Kami akan kembali untuk tanya jawab setelah jeda yang berikut ini. Radio Saudara Rahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, terima kasih masih bersama kami dalam tausiah malam kajian Tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi, yang pada malam hari ini kita melanjutkan kajian Quran Surah Yunus ayat 43 sampai ayat ke-53. Dan insya Allah Ustadz masih akan menambah pemaparan beliau di malam hari ini. Namun kita akan lanjutkan dulu dengan membacakan pertanyaan dari ikhwan akhwat yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, kita gabung Ustadz ya beberapa pertanyaannya. Yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya di luar tema. Ini bertanya bagaimana mengimani masalah Nabi Idris Pak Ustadz dalam Al-Quran. Kemudian mengenai wakaf, ini juga dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Atok di Jakarta. Mengenai tanah wakaf Pak Ustadz, kalau sudah diwakafkan oleh orang tua tapi anak-anaknya masih meributkan terus, itu bagaimana hukumnya? Lalu ada dari Bapak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, mengapa ada sebagian mufasir yang mengartikan bahwa barang berguna dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 7 adalah zakat. Apakah selain zakat ada tafsiran lain Pak Ustadz? Selanjutnya
Mungkin sebentar itu dulu Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Cukup? Ya, itu dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengimani Nabi Idris di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Al-Quran Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 85 sampai 86 itu. Allah menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang para nabi, diantaranya seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, wa Ayyub idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Wa Ismail, Nabi Ismail, wa Idrisa, Nabi Idris, wa dzal kifli, Nabi dzal kifli, kullum, semuanya beliau ini, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi dzal kifli, semuanya itu minas sabirin, yaitu termasuk orang-orang yang sabar. Jadi perlu dicontoh, diimani, ditiru. Wa adkhalnahum, kami telah memasukkan dan telah memasukkan siapa kami Allahum kepada mereka, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi dzal kifli. Ini termasuk perwakilan dari para nabi. Ada nanti nabi yang betul-betul sangat disayang oleh Allah seperti yang masuk di dalam ulul azmi itu. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan telah masukkan siapa kami Allahum kepada mereka para nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi dzal kifli, fi rahmatina, dimasukkan di dalam rahmat kami, kasih sayang kami. Disayangi oleh Allah, dituntun dari kecil sampai beliau wafat. Innahum, sungguhnya mereka para nabi Ismail, Idris, dzal kifli, minas salihin, tadi oleh Allah disanjung minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Dulu kami tidak terlalu faham tentang sabar. Semakin tua di sisa umur, semakin tahu arti sabar dalam pengertian orang itu kalau sabar, insya Allah segala sesuatu itu tercapai. Tapi kalau kita nggak sabar, maka biasanya kita terhenti di tengah jalan. Insya Allah apa saja hadapi dengan sabar. Yang penting kita selalu berusaha berada di waktu dan tempat yang tepat, selalu berusaha menjadi orang yang baik menurut Allah, menurut kemampuan kita. Insya Allah nanti Allah akan membantu dengan caranya Allah, itu pasti itu. Namanya manusia, kita sering berhadapan dengan masalah seni kehidupan, tapi asal kita sabar saja kuncinya. Kita tahan dulu, pasti nanti oleh Allah dikasih itu makhraja, jalan keluar. Jadi pertama Allah menyanjung beliau ini, Nabi Ismail, Nabi Idris, dzal kifli minas sabirin. Beliau termasuk orang yang sabar. Tiru kesabarannya. Nomor 2, Allah bangga dengan beliau dengan menyampaikan minas salihin, dan beliau ini termasuk orang yang saleh. Berbicara tentang masalah para nabi, saya coba ungkapkan kelebihan Nabi Daud. Nabi Daud itu diantaranya kelebihannya adalah beliau seorang nabi ya. Seorang nabi artinya kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau ini karena dipercaya diberikan beban untuk menyampaikan kebenaran. Dikasih az-zabur, mengamalkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Kalau sekarang kita dikasih beban tugas untuk mengamalkan isi Al-Quran, itu terhormat itu. Karena nggak ada orang yang diberi oleh Allah untuk mengamalkan isi Al-Quran kalau bukan terhormat. Kecuali kalau kita menghinakan diri sehingga kita malah jauh daripada Al-Quran. Ats-tsalis, yang ketiga itu al-ilmu. Oleh Allah, Nabi Daud itu diberikan ilmu. Jadi kalau kita pengen hebat, tirulah para nabi. Kita harus punya ilmu. Nah, ini makanya oleh Allah, hal ini diperkuat di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 15. Walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Bapaknya pinter, anaknya pinter.
Yang keempat, beliau dikasih kekuatan. Jadi umat Islam itu harus kuat fisiknya, kuat ilmunya. Allah menyampaikan wadhkur abdana Dawud dzal aidi. Dzal aidi itu yang punya kekuatan. Makanya kita harus kuat tuh. Sampai orang kalau tawaf itu kan sininya dibuka yang kanan. Apa namanya ini? Bahu ya. Bahu. Supaya kelihatan nih dempal, umat Islam kuat, lari-lari bersama-sama rukun. Enggak kerempeng, enggak lemah gitu kan. Fisiknya, ekonominya harus tuh kuasai lagi tuh. Al-Khamis, kalau tadi surah Shad ayat 17 tuh. Yang kelima, kelebihan Nabi Daud itu taskhirul jibal wan nas. Gunung, jangankan manusia, sampai batu saja tunduk patuh, maksudnya bisa membantu dakwah dan perjuangannya beliau. Bagaimana caranya? Manusia sampai hewan, pepohonan, semuanya kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa membantu perjuangan kita. Gimana? Jangan bermusuhan. Gimana cara orang yang bermusuhi kita itu, bagaimana caranya justru bisa kita pakai untuk membantu perjuangan kita. Gimana caranya itu? Qala ta'ala ya jibalu awwibi ma'ah. Sampai-sampai batu saja ikut bertasbih. Makanya sampai sekarang ada orang yang bertasbih pakai tangan, ada yang melalui batu karena batu juga digerakkan dengan tangan. Nah silahkanlah. Ya jibalu awwibi ma'ahu. Jadi tidak hanya tangan yang ikut bertasbih, batu pun ikut bertasbih itu. Kita lanjutin lagi. Lalu beliau ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya Allah menyampaikan fawafarna lahu dzalik. Yang berikutnya kelebihannya Nabi Daud ini orangnya adil. Adil dia. Makanya Allah sampai menyampaikan ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Saya jadikan kamu khalifah. Tapi orang takut sekarang dengan istilah khalifah. Padahal itu Quran itu ya. Cuman khalifah yang seperti apa. Jadi kita mesti memadukan berdakwah secara perlahan dan bertahap supaya orang nggak kaget. Kalau orang kaget ya seperti sekarang ini. Karena kaget air susu dipikir air apa kali. Jadi khalifah dipikir apa gitu. Khalifatan fil ardi. Surah Shad ayat 26. Yang ke-8 ila natul hadid. Jadi sampai mohon maaf. Jangankan batu. Besi pun menjadi tunduk patuh ikut perjuangannya Nabi Daud. Ikut diajak untuk berdakwah. Mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Hatinya orang yang membatu. Seperti mohon maaf dulu itu Islam makanya turun di Arab dulu itu. Karena dulu itu kering di sana, batu keras. Nah, gimana caranya? Hati dia mudah-mudahan atas usaha dan doa kita dilembutkan oleh Allah, malah dia membantu perjuangan kita. At-tasi yang ke-9 itu husnus saut, suaranya bagus. Makanya sampai ada hadis itu laqad utita mizmaram min mazamiri ali Daud. Mizmar itu maksudnya bukan seruling tapi suaranya bagus gitu. Artinya ada keindahan ditambah dengan mungkin musik hanya sekedar pengantar tapi yang tidak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya sekedar alat saja seperti sejadah, alat untuk bersujud dan seterusnya. Jadi suaranya bagus, bacaan Al-Qur'annya. Kalau baca Qur'annya nggak pakai suara maka nggak ketahuan itu bagusnya suaranya itu. Jadi ketika berzikir, berdoa, baca Al-Quran, kedengaran sedikit suaranya dalam saat-saat tertentu, disitulah untuk menambah kehusuan dan supaya dicontoh oleh orang lain. Jadi itu. Wa kana Dawud alaihissalam dha sautin hasan wa wajhin hasan. Dan dia orangnya tampan dia, handsome ya. Wa hasnus saut, hibbatum minallahi ta'ala wa tafdil. Wa huwal murad biqaulihi ta'ala tabaraka wa ta'ala yazidu fil khalqi ma yasha. Jadi Nabi Daud itu punya keahlian. Punya kelebihan. Nah, setiap manusia itu ikuti nabinya. Nabi itu punya keahlian. Kalau punya keahlian, insya Allah kita hidup di tempat dan di zaman apa saja kita bisa unggul. Tapi kalau nggak punya keahlian, yang kami sampaikan boleh cek juga di dalam hadis Bukhari 5048, Muslim 793 atau tafsir Al-Qurtubi. Misal seperti juz 14 supaya nggak ngarang ya penjelasan Qur'annya tadi. Juz 14 halaman 234 di kanan bawah sampai ke kiri atas halaman 235. Itu bicara tentang Nabi. Bagaimana tentang Nabi yang ulul azmi? Masih bisa ada waktu Masih Syed. Nabi ulul azmi itu itulah Nabi, kalau kita tadi bicara Nabi Idris ya, itulah Nabi yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi semuanya dibanggakan. Cuman karena beliau tugasnya berat, jadi sampai disebut oleh Allah ulul azmi.
Sama-sama ustadz, sama-sama kiai, ada yang tugasnya sangat berat. Yaitu apa? Yang nahi mungkar tuh berat itu. Karena dia berhadapan dengan nafsunya orang. Dia pengen mengarahkan supaya orang tidak kalah dengan nafsunya. Karena begitu orang kalah dengan nafsunya, bisa mencelakakan orang lain, mencelakakan dirinya. Nah, itu biasanya yang dihadapi oleh teman-teman FPI itu. Jadi memang beresiko. Tapi kalau cuman amar ma'ruf, nggak ada resikonya. Ayo kita ke surga. Sudah selesai, habis ngaji. Ingat kematian segala macam. Tapi coba kalau disampaikan, Pak, berhenti sampean itu melakukan perbuatan yang nggak baik. Nah, mulai dia tersinggung. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Nabi Ibrahim itu dianggap umat. Kenapa dibilang umat? Karena Nabi Ibrahim itu qaiman maqama jama'atin fi ibadillah. Satu orang tapi kekuatannya, dakwahnya sama dengan orang banyak. Sehingga ketika menyakiti satu orang sama dengan menyakiti orang banyak. Qanitan itu qanitan itu mudawaman ala ta'atillah fi khusyuk. Dia terus menerus menambah ketaatannya dan kehusuannya, apalagi di akhir hayat seperti ini. Qanitan lillah hanif. Hanif itu apa? Ma'ilan anil batil, menjauh daripada kebatilan. Di sisa umur masih dekat dengan kebatilan, kalau mati dalam keadaan begitu bagaimana? Ma'ilan anil batil ila dinil haq, semakin dekat kepada ad-din al-haq itu. Jadi ummatan itu mualliman lil khair, menyampaikan kebaikan, imaman, qudwatan, menjadi pemimpin, menjadi ikutan, jami'an lil khisalil khair, bagaimana caranya mengumpulkan orang supaya bersatu di dalam kebaikan. Begitulah. Jangan malah diadu domba. Makanya di dalam ayat yang lain itu fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, Al-Ahqaf ayat 35. Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu luar biasa cobaannya, tapi tetap sabar. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi itu, Nabi Nuh bagaimana yang luar biasa dicaci maki. Demikian juga nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil luar biasa yang diusir dari Mekah, segala macam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Sebagai pemimpin, sebagai rasul, jangan buru-buru memberikan beban yang sangat berat kepada rakyat, kepada umat. Jangan segera memberikan hukuman yang berat kepada umatnya. Bagaimana caranya? Dilihat, ditemenin, disamperin. Kenapa kamu begini? Bagaimana baiknya? Dan lain sebagainya. Tidak main otoritas seperti sekarang ini. Yang luar biasa, jabbar. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atam min nahar. Tugas kita sama dengan tugas para nabi. Jadi tetap kita menyampaikan, tapi jangan memaksakan. Balagun, tugas kita hanya menyampaikan. Enggak usah kalau ditolak kita marah-marah. Sampaikan saja, kasih contoh yang baik, disampaikan, didoakan. Fal yuhlaku illal qaumul fasik. Yang menyampaikan insya Allah enggak rusak. Justru yang menentang itu lambat laun yang hancur. Pasti itu. Di mana-mana, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Islam, jauh daripada ulama yang betul-betul lillahi ta'ala. Enggak lama itu. Itulah sunnatullah. Al-Ahqaf ayat 35. Wala man sabara wa fara inna dzalika lamin azmil umur. Perbuatan orang sabar, memaafkan kekurangan orang lain, itulah azmil umur. Kalau bahasa kita ulul azmi. Itulah perkara yang harus kita pegang seerat-eratnya. Al-umur allati yajibu al-azmu wa thabat 'alaiha. Kalau di dalam ayat yang lain, latublawunna fi amwalikum. Kalian itu akan diuji, berusaha untuk dikuasai oleh orang siapa? Oleh orang ahli kitab. Hartanya, kekayaannya mau dikuasai, wa anfusikum, jiwa, jabatan, segala macam. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum. Dari ahli kitab itu kalian akan mendapatkan semua gangguan, macam-macam gangguan dari berbagai bidang. Wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu. Asalkan kalian modalnya gampang itu. Sabar, tapi tetap kita bertahan dan waspada, berusaha dan berdoa, wa tattaqu. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Fa inna dzalika min azmil umur. Dunia berputar, pasti dia hancur sendiri. Ali Imran ayat 186. Kalau penjelasannya bagaimana dulu Nabi diganggu oleh tokoh-tokoh munafik yang ngaku Islam tapi menghancurkan Nabi dan para sahabat, seperti di dalam Bukhari 6207, tapi Nabi tetap sabar.
berusaha dan lain sebagainya. Fathul Bari juz 10 halaman 722 725. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman ayat 17. Demikian wallahu a'lam bishawab. Itu tadi tentang Nabi Idris. Lalu bagaimana tentang penafsiran wa yamna'unal ma'un? Wa yamna'unal ma'un. Itu yang na'unal ma'un itu sebenarnya al-ma'un itu sesuatu yang kurang berharga. Yamna'una al-ariyah, meminjami sesuatu yang sebenarnya kurang berharga bagi pemiliknya tapi sangat berharga bagi orang lain. Contohnya apa? Biasanya cangkul, pulpen, pisau, kekurangan garam, cabai, begitu kan biasanya itu. Itu yang kayak begitu itu, yang ma'un itu yang sebenarnya kurang berharga tapi bagi orang lain sangat berharga. Makanya orang yang kaya-kaya, tolong sesuatu yang numpuk di rumahnya, yang sepertinya nggak berharga, itu bagi-bagi. Karena itu sangat berharga bagi orang lain itu. Jangankan itu, sampahnya orang kaya itu jadi uang. Coba deh, kalau nggak percaya kasihin ke orang. Kerdus itu, kasihin orang. Dia dapat uang, ditimbang 10.000, dia keseneng dia. Padahal cuma kita kasih kerdus. Saya ketepatan, karena ketepatan ada warung kecil-kecilan. Kalau kerdus itu nggak pernah saya jual. Saya tumpuk, ada datang orangnya saya kasih. Mimma itadan nas ayasta'ira ba'duhum min ba'd. Seperti ya pulpen, cangkul, pisau itu. Kalau zakat itu lain. Itu zakat mah penting itu, bukan yang tidak berharga. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah itu Allah. Dan seterusnya. Ada lagi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan seterusnya itu. Ya, lalu yang keberapa ini pertanyaan, bagaimana kalau wakaf dari Bapak Ato ya? Nah, kalau sudah diwakafkan tentang tanah tapi anaknya masih ribut. Kalau sudah diwakafkan nggak boleh diutak-atik. Cuman begini, harus tetap diwakafkan. Cuma begini, kalau ternyata kita mewakafkan kepada sesuatu yayasan misal atau apa, ternyata itu mau dimiliki oleh seseorang tertentu yang dia tidak ahli, tapi dia punya kepentingan nafsu dunia segala macam, dia sendiri tidak ahli dan lain sebagainya mungkin. Dalam pengertian ya kalau dibongkar semua rahasianya juga dan lain sebagainya, kira-kira itu wakaf tidak sampai kepada masyarakat, baik manfaatnya maupun segalanya. Nah, itu tetap diwakafkan tapi diperbaiki. Minta pengurusnya diperbaiki atau dikasihkan, diwakafkan kepada yang lain dan lain sebagainya. Tapi harus tetap wakaf. Pada aslinya kalau sudah dibuang, wakaf itu sebenarnya udah dibuang loh. Wakaf itu udah terhenti, udah bukan milik kita itu sebenarnya. Nggak boleh diutak-atik namanya barang wakaf. Cuma begini, kami ulangi ya. Barang kalau sudah dikasihkan kepada panitia, itu kita sudah lepas itu. Jadi itu udah urusan panitia, mau diapa-apain itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan wakaf itu kalau barang wakaf sebenarnya, misal kita wakaf jam, harganya misal 10 juta misal, mohon maaf. Lalu jam itu karena hancur lalu dijual. Dijual besinya atau apanya. Kenapa kok dijual? Itu kan barang wakaf, nggak boleh dijual. Ini dijual supaya uangnya bisa dipakai untuk beli jam lagi, untuk nambah dan lain sebagainya. Itu namanya dari wakaf ke wakaf. Dan itu bukan sudah tanggung jawab kita. Dan itu bukan namanya wakaf kita. Artinya kita sudah menjual jam kita, bukan. Itu sudah lain, sudah lepas. Makanya ada terjadi perbedaan antara orang yang menjual kulit sama menjual kepala sapi. Sebenarnya begini, itu istilahnya nggak ribet itu. Istilahnya bukan menjual, disodakohkan gitu loh. Orang yang motong kambing, yang motong sapi, kamu harus ikhlas. Meskipun kita nggak usah ngomong, dia insya Allah mudah-mudahan ikhlas. Pak, saya hanya bisa mensodakohkan ini kepada Bapak, tenaga Bapak, mudah-mudahan Allah yang bayar, yang balas. Saya tidak bisa balas apa-apa karena ketepatan di sini nggak bisa orang yang mengolah segala macam. Silakan ini saja Bapak bawa, mudah-mudahan Bapak berkenan, Bapak nggak usah ambil daging yang lain, ini saja kulitnya misal. Jadi istilahnya cuma disodakohkan, bukan dijual.
Meskipun itu satu, nanti menjadi boleh kalau sudah begitu. Artinya itu kan cuma istilah. Jadi di dalam Islam akad bahasa itu memang perlu. Di bank juga begitu, bahasa itu perlu. Nah, tapi kalau dijual, nah itu nanti beda pendapat. Ada yang mengatakan jelas-jelas haram kalau yang hitam di atas putih. Ada yang mengatakan itu yang mensodakokan, yang berkorban kan sudah lepas dia. Bukan dia begitu kalau kepala sapinya dijual lalu dia korban tanpa kepala sapi atau tanpa bukan. Dia kan udah lepas, udah dikasih dia. Jadi itu sudah tinggal bagaimana mengolahnya orang yang menerima zakat, menerima wakaf. Nah disitulah terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang lebih hati-hati, sudahlah serahkan semua kepada panitia. Kita anggap itu sudah kita serahkan kepada Allah. Nanti sama panitia, mana yang perlu disodakohkan, yang perlu dihadiahkan, dikasihkan orang. Supaya kita aman, gak usah dijual-jual lah, dikasih begitu saja. Tinggal kita istilahnya saja pakai yang baik. Sebenarnya dari dulu gak ada masalah itu. Cuman sekarang itu kan orang dilebih-lebihin. Kalau bicara masalah apa ini tadi ya, masalah ma'un, termasuk masalah ketepatan, ingat masalah kurban. Kurban tuh gini ya, kalau kita mengatakan orang yang gak berkorban itu gak boleh mendekat masjid, mohon maaf, itu berlebihan. Dan itu kita bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Hadis itu gharib dan mungkar loh. Ini mohon maaf, saya kalau bicara hadis. Kenapa? Kalau kita mengatakan orang yang tidak berkorban itu tidak boleh mendekat ke masjid, berarti kita mengatakan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, itu orang kafir. Tidak boleh mendekat ke masjid. Karena yang nggak boleh mendekat ke masjid katanya orang kafir. Padahal itu bukan saya, Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad bin Hambal, hadis itu adalah hadis gharib. Gharib itu marawah wahid, hadis yang diceritakan oleh satu orang. Hadis itu mungkar menurut Imam Ahmad. Mungkar itu gimana? Itu marawahud dhaif mukhalifan lisikoh. Hadisnya dhaif, diceritakan bertentangan dengan hadis yang lebih sikoh. Hadis itu, ini mohon maaf, hadis itu tapi motivasinya perlu diterima. Tapi kalau asli hadisnya itulah gharib dan mungkar itu hadis. Apalagi kalau berlebihan. Tapi begini sebenarnya, kalau yang mampu jangan ditawar-tawar, Anda harus berkorban. Yang tidak mampu nggak usah memaksakan diri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian juga orang yang haji, kalau itu tarifnya terlalu mahal sampai beratus-ratus juta karena harus haji plus misal, belum mampu ya cari haji biasa saja. Kata sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, saya nggak tahu ini dari sahabat Abi Hurairah betul apa bukan. Mawajada sa'atan, mawajada adapun siapa orang, wajada yaitu menemukan siapa man, sa'atan kepada keluasan rizki, falam yudhahi, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna, maka sungguh jangan pernah mendekat siapa man, wajada sa'atan musallana kepada musolat kami. Nah ini hadisnya, hadis gharib, kata Imam Ahmad bin Hambal, hadis mungkar. Nah, kenyataannya yang lebih kuat itu semua itu antara qaul dengan fi'li lebih kuat fi'li. Kuntu jaran, kata Abu Suraihah bisa sarihah. Saya ini bertetangga dengan sahabat Abi Bakar wa Umar fakana la yudhahyan khasyata ayyaqtadiyan nas. Beliau berdua Abu Bakar dan Umar sampai tidak berkorban terang-terangan diumumkan. Kenapa? Tujuannya bagi yang mampu, ayo jangan ditawar-tawar, korban. Yang belum mampu nggak usah maksakan diri. Karena itu memang sunnah. Kalau hukum dari sunnah nggak mungkin jadi wajib. Wajib nggak mungkin jadi sunnah. Jadi hukum tetap, tapi motivasinya yang kuat harus jangan ditawar-tawar berkorban. Itu saja sebenarnya sederhana. Cuman zaman sekarang ini luar biasa gululnya gitu kan. Hadis fala yaqrabanna musallana gharaba wastangkarahu Ahmad bin Hambal. Silakan cek di dalam Ibnu Katsir juz 3 halaman 225, Muslim 1967, Al-Qurtubi juz 12 halaman 64 sampai 65. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, berkorbanlah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat, kajian, ilmu yang dibagikan untuk kita semua di malam hari ini. Semoga bermanfaat, dapat kita laksanakan dan juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan semoga Ustadz yang menyampaikan ilmu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan kita doakan juga Ustadz selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa terima kasih Ikhwan Akhwat atas kebersamaannya
dan kami mohon maaf yang pertanyaannya tidak dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita jumpa lagi dengan Ustadz Ahmad Sanusi di hari Sabtu pagi jam 6 dalam kajian kitab Fathul Bari. Dan kami yang bertugas di malam hari ini, saya Julfikar, ada Dedi, Yusuf, Bilal, Fajar, dan teman-teman di daerah yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.